Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Sisilia Saputri dari kelas 10 BDP 1, nomor absen 19. Saya di sini akan menjelaskan apa itu teks biografi dan contohnya. Pengertian teks biografi. Teks biografi adalah teks yang berisikan tentang cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, baik berupa masalahnya ataupun kelebihannya yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani orang banyak. Berikutnya yaitu ciri-ciri teks biografi. Yang pertama, teks biografi harus memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang diceritakan dalam bentuk narasi. Yang kedua, memuat sebuah fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah-masalah sampai pada akhirnya sukses, sehingga patut menjadi teladan. Dan yang ketiga, teks biografi memiliki struktur yang jelas. Berikutnya yaitu jenis-jenis teks biografi. Yang pertama, berdasarkan izin penulisan. 1. Authorized biography, sebuah biografi yang penulisannya mendapatkan izin atau sepengetahuan tokoh yang akan ditulis cerita hidupnya. 2. Unauthorized biography, biografi yang ditulis penulisannya tanpa seizin dan sepengetahuan tokoh yang akan ditulis kisah hidupnya. Biasanya penulisan unauthorized biography terjadi karena tokoh tersebut telah wafat. Yang kedua, berdasarkan isinya. Yang pertama, biografi perjalanan hidup. Berisi sebuah perjalanan hidup lengkap seorang tokoh atau diambil dari bagian-bagian yang dianggap mempunyai kesan. Yang kedua, biografi perjalanan karir. Berisi sebuah perjalanan karir seseorang tokoh mulai dari awal hingga akhir yang dilakukan saat ini atau bisa juga perjalanan karir dalam mencapai sebuah kesuksesan. Berikutnya yaitu ada struktur dari teks biografi. Yang pertama ada orientasi. Tahap ini adalah bagian pengenalan suatu tokoh, berisi gambaran awal tentang tokoh tersebut di dalam teks biografi. Yang kedua, peristiwa dan masalah. Tahap ini adalah bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh, berisi penjelasan suatu cerita, baik itu berupa pemecahan masalah, proses berkarir, peristiwa menyenangkan, menyedihkan, hingga mengesankan yang pernah dialami oleh tokoh, hingga mengantarkannya meraih mimpi, cita-cita, dan kesuksesan. Semua kejadian tersebut diurai di sini. Yang ketiga yaitu reorientasi. Tahap ini adalah bagian penutup, berisi mengenai pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan. Reorientasi ini bersifat opsional semata. Jadi, boleh ada maupun tidak ada. Berikutnya, saya akan menceritakan biografi tentang Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, Raden Mas Suwardi Suryaningrat adalah nama kecil dari Ki Hajar Dewantara. Ia lahir di Jogja 2 Mei 1889. Ia berasal dari keluarga bangsawan. Meskipun begitu, ia sangat sederhana dan dekat dengan rakyatnya. Ketika berusia 40 tahun, Raden Mas Suwardi Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Tujuannya berganti nama agar bebas dekat dengan rakyatnya. Ki Hajar Dewantara yang dijuluki Bapak Pendidikan Nasional merupakan pahlawan yang berjasa dalam dunia pendidikan di Indonesia ketika masa penjajahan Belanda. Ki Hajar Dewantara pertama kali bersekolah di ELS, yaitu Sekolah Dasar untuk Anak-anak Eropa atau Belanda, dan juga kaum bangsawan. Selepas dari ILS, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Stovia, yaitu sekolah yang dibuat untuk pendidikan dokter pribumi di kota Batavia pada masa kolonial Hindia Belanda. Sekolah Stovia kini dikenal sebagai Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Meskipun bersekolah di Stovia, Ki Hajar Dewantara tidak sampai tamat sebab ia menderita sakit ketika itu. Kemudian, Ki Hajar Dewantara memasuki dunia jurnalis. Dia bekerja sebagai wartawan dan penulis di beberapa surat kabar. Contohnya, seperti Miden Java Suditomo, di Express, Kaum Muda, Utusan Hindia, Timur, dan Pusara. Di hari-hari ketika berkarir sebagai jurnalis, Ki Hajar Dewantara termasuk penulis handal. Tulisan Ki Hajar Dewantara mudah dipahami,
komunikatif, dan penuh dengan semangat anti penjajahan. Selain telaten, komitmen, dan ulet sebagai seorang jurnalis muda, Ki Hajar Dewantara Muda juga sangat aktif di organisasi sosial dan politik. Ketika Budi Utomo berdiri pada tahun 1908, Ki Hajar Dewantara masuk ke organisasi ini dan dia aktif di bagai propaganda untuk melakukan sosialisasi dan membangun kesadaran rakyat Indonesia, khususnya orang Jawa. Bagaimanapun caranya, rakyat Indonesia di waktu itu harus sadar mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kongres pertama Budi Utomo diselenggarakan di Yogyakarta juga diatur oleh Ki Hajar Dewantara. Selain di Budi Utomo, Ki Hajar Dewantara Muda juga sangat aktif di organisasi Insulin. Insulin merupakan organisasi multietnis yang menampung kaum Indo. Tujuannya yaitu menginginkan pemerintah sendiri di Hindia Belanda. Sebenarnya, idealisme ini dipengaruhi oleh Ernest Dawes Dekker. Ernest Dawes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Indonesia yaitu Danudirja Setiabudi adalah orang keturunan asing yang mengobarkan semangat anti-kolonialisme. Lalu ketika Dawes Dekker membentuk Indisch Party, Ki Hajar Dewantara juga diajak untuk bergabung. Saat itu, pemerintah Hindia Belanda bertujuan untuk mengumpulkan sumbangan dari warga pribumi. Dana ini digunakan untuk merayakan kemerdekaan Belanda dari Prancis pada tahun 1913. Atas aksi Hindia Belanda ini, timbullah reaksi kritis dari golongan berhaluan perkembangan nasionalisme Indonesia, termasuk Ki Hajar Dewantara Muda. Wajar saja karena tingkah Hindia Belanda sangat tidak tahu diri, yaitu merayakan kemerdekaan di tanah bangsa yang mereka rebut kemerdekaannya. Ditambah lagi, mereka juga mengumpulkan sumbangan dari warga. Ki Hajar Dewantara Muda bereaksi dan menulis sebuah artikel berjudul "Satu untuk Semua, Tetapi Semua untuk Satu". Tapi tulisan Ki Hajar Dewantara yang sangat terkenal adalah "Seandainya Aku Seorang Belanda". Karya Ki Hajar Dewantara ini dimuat dalam koran bernama The Express yang dipimpin oleh Dawes Dekker pada tanggal 13 Juli 1913. Beberapa petinggi Hindia Belanda awalnya meragukan tulisan ini benar-benar dibuat oleh Ki Hajar Dewantara Muda sendiri, karena gaya bahasa dan isi artikelnya yang cenderung berbeda dari artikel-artikelnya selama ini. Sekalipun benar bahwa Ki Hajar Dewantara Muda yang menulis, para petinggi Hindia Belanda percaya ada kemungkinan Dawes Dekker mempengaruhi Ki Hajar Dewantara Muda untuk menulis secara kritis seperti itu. Ketika diasingkan di Belanda, Ki Hajar Dewantara masuk dalam organisasi yang menjadi wadah bagi para pelajar asal Indonesia. Organisasi tersebut bernama Indisch Vereniging atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Perhimpunan Hindia. Tahun 1913, Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah biopers yang bernama Indonesisch Persbureau atau dalam bahasa Indonesia berarti Kantor Berita Indonesia. Pertama kali inilah penggunaan formal dari istilah Indonesia. Istilah Indonesia ini dulu diciptakan tahun 1850 oleh seorang ahli bahasa dari Inggris yang bernama George Windsor's Earl dan seorang pakar hukum dari Skotlandia yang bernama James Richardson Logan. Disinilah Ki Hajar Dewantara kemudian memulai impiannya meningkatkan kualitas kaum pribumi dengan mempelajari ilmu pendidikan, hingga akhirnya berhasil mendapatkan Eorepeche Akta. Eorepeche Akta adalah ijazah bidang pendidikan yang bernilai tinggi dan kelak menjadi landasan untuk memulai institusi pendidikan yang didirikannya. Dalam masa kehidupannya ini, Ki Hajar Dewantara tertarik pada beberapa pemikiran sejumlah tokoh pendidikan dari dunia barat. Contohnya seperti Monteresesi dan Froebel, pergerakan pendidikan di negara Asia Selatan khususnya India yang dipimpin keluarga Tagore. Pemikiran inilah yang mempengaruhi dan mendasari Ki Hajar Dewantara dalam membangunkan aturan pendidikannya nanti. Ki Hajar Dewantara kembali ke tanah air pada bulan September tahun 1919. Kemudian, ia bergabung dalam sekolah binaan saudaranya. Pada tanggal 3 Juli 1922,
Setelah mendapat pengalaman mengajar, Ki Hajar Dewantara mendirikan institusi pendidikan bernama National Underwich Institute Taman Siswa atau dalam bahasa Indonesia, Perguruan Nasional Taman Siswa. 3 slogan Ki Hajar Dewantara di sistem pendidikan yang digunakannya saat ini sangat dikenal di kalangan siswa dan tenaga pengajar di seluruh Indonesia. 3 slogan dalam bahasa Jawa itu berbunyi, Ing rasa sung tulada, Ing madia mangun karsa, tuturi handayani, yang dalam bahasa Indonesia berarti yang di depan memberikan teladan, yang di tengah memberikan semangat atau dukungan, yang di belakang memberikan dorongan. Tentu semua siswa sangat paham dengan arti tuturi handayani. Slogan ini tetap digunakan dalam dunia pendidikan rakyat di Indonesia hingga saat ini, khususnya di perguruan taman siswa. Setelah Indonesia merdeka, dalam Kabinet pertama Republik Indonesia, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia yang pertama. Pada tahun 1957, ia mendapatkan gelar Dokter Kehormatan atau Dokter Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada, karena Ki Hajar Dewantara sangatlah berjasa dalam merintis pendidikan umum. Selain itu, beliau dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari kelahirannya pada tanggal 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tahun. Ki Hajar Dewantara mengembuskan nafas terakhir di Yogyakarta tanggal 26 April 1959. Beliau dimakamkan di Taman Wijaya Brata. Kesimpulannya yaitu, Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pahlawan yang sangat teladan, tekun, ulet, serta beliau adalah pergerak kemerdekaan di Indonesia, kolumnis, politis, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia di zaman penjajahan Belanda. Dan sekaligus ia adalah pendiri perguruan taman siswa. Sekian dari saya tentang teks biografi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.